Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
menggandeng tangan kami, menuntun jalan kami Tuhan. Kau yang menerangi langkah kami, Kau yang mengarahkan arah tujuan kami. Kau yang selalu menjaga, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu memperhatikan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Selamat tahun baru buat semua yang sedang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk baca firman Tuhan, untuk kita renungkan bersama hari ini dari Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali ya, di mana mungkin kita sering mendengarkan khotbah tentang ayat ini. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, bicara tentang menyangkal diri. Kalau kita hubungkan dengan kesenangan, itu sesuatu yang bertolak belakang ya saudara ya. Nah, setiap orang selalu ingin melakukan apa yang membuatnya senang, apa yang dianggapnya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi orang bisa melakukan hobi dengan berbagai macam hal, baik itu berupa olahraga atau keterampilan atau hal-hal yang lainnya. Orang melakukannya untuk kebahagiaan diri sendiri atau kelompoknya. Ada juga orang yang pergi berlibur di waktu-waktu yang ada untuk menyenangkan diri sendiri, mencari kebahagiaan dari apa yang sedang disaksikan, dijalani, dan juga dirasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat orang bisa bahagia. Yang lain berlibur menjadi merasa bahagia. Yang lain melakukan sesuatu pekerjaan membuatnya merasa bahagia. Ada yang lain juga dengan memakan makanan yang disukai membuatnya merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu tidak ada salahnya ya tentunya. Sebagai manusia kita butuh hal-hal yang semacam itu. Dan ketika kita merasa bahagia, kita merasa aman. Ya, kita merasa aman, kita merasa senang, dan kita juga tentunya mempunyai semangat untuk melakukan tugas-tugas kita atau pekerjaan kita berikutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini menyangkut ayat ini, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang percaya harus menyangkal diri, ya. Setelah semua yang kita sukai, setelah semua yang kita lakukan untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, maka firman Tuhan ingatkan kita juga perlu menyangkal diri. Apa yang dimaksud menyangkal diri? Ya, tidak selalu berupa penderitaan saudara ya, tidak selalu. Nah, menyangkal diri adalah melepaskan kehendak diri sendiri dan menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Ya, jadi ketika kita katakan, oh saya mau menyangkal diri, berarti kita melepaskan kehendak kita sendiri dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara? Mungkin dikali waktu sudah kita lakukan, di lain waktu berikutnya mungkin juga belum dapat kita lakukan. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan katakan bahwa penting sekali untuk kita menempatkan kehendak Tuhan yang utama dalam diri kita. Pengertian berikutnya menyangkal diri yaitu menolak kecenderungan duniawi dan mematikan ego. Ya, jadi di dunia ini banyak hal yang kita sukai dan kita selalu ingin lakukan secara berulang ya. Namun diingatkan kepada kita untuk kita menyangkal diri. Ya, menolak untuk melakukannya dalam hidup kita secara terus-menerus ya. Kita harus ingat ada waktunya kita menekan ego kita dan mengutamakan Tuhan. Berikutnya rela berkorban demi mengikut Yesus, mengutamakan Kristus sebagai pusat hidup kita. Rela berkorban ya demi mengikut Yesus. Ada kalanya waktu yang harus kita korbankan untuk kesenangan kita,
kita mengorbankan waktu kita untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kita, untuk mengutamakan Tuhan, hal-hal yang kita anggap memberikan sukacita bagi kita lepaskan untuk mengutamakan Kristus. Kalau kita bisa ambil contoh ya saudara, hal yang paling mudah, waktunya ibadah. Ketika ada tawaran waktu ibadah dan waktu jalan-jalan ya, jalan-jalan bersama teman-teman ya, bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Mana yang harus kita pilih ya saudara? Tentunya itu agak sulit ya. Jalan-jalan ini jarang-jarang, ketemu itu jarang-jarang, sama teman-teman akrab berkumpul bersama, minggu libur. Gimana ya, harus pilih mana? Nah saudara, firman Tuhan katakan menyangkal diri. Kita utamakan Tuhan ya. Pilih untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Selanjutnya bisa melakukan aktivitas yang lain. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian menyangkal diri. Saudara, ada contoh di dalam Alkitab. Saya ambil 2 tokoh. Ya, wanita-wanita yang menyangkal diri. Dalam contoh ini wanita, tetapi kita semuanya baik pria dan wanita menyangkal diri. Contoh yang pertama adalah Rut. Ya saudara, Rut adalah seorang wanita Moab, menantunya Naomi. Saya akan ajak saudara untuk membaca dalam Rut pasal 2 ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, saudara, di sini dijelaskan ada seorang wanita bernama Rut. Ya, di usianya yang masih muda, suaminya meninggal. Ya, dan tentu saja kalau suaminya meninggal, dia masih ada kesempatan untuk menikah ya. Dan tentunya di sekitar tempat kelahirannya, tempat tinggalnya, banyak orang yang dia kenal ya. Namun Alkitab mencatat bahwa Rut ini memilih untuk mengikuti mertuanya. Mertuanya ini adalah seorang janda. Ya, seorang janda, dan kalau mereka pulang ke kampung halamannya, di sana juga tidak ada hal-hal yang menjanjikan. Tidak ada harta, tidak ada sesuatu yang mereka akan pergunakan untuk kelanjutan hidup mereka. Ya, seharusnya Rut bisa memilih untuk tetap tinggal di tempat kelahirannya, di kota kelahirannya bersama keluarganya dan bersama orang-orang yang mengenal dia, mengasihi dia. Tetapi dalam perjalanannya sebagai menantu Naomi, Rut ini sudah mengenal Tuhan. Ya, keluarga mertuanya sudah memperkenalkan Tuhan yang hidup kepadanya, sehingga Rut dengan tekad yang bulat, dia berani meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya untuk mengikuti mertuanya. Ya, secara kasat mata tidak ada harapan di depan sana, tetapi dia sudah punya iman di mana Allahnya mertuanya merupakan Allahnya sendiri juga, dan dengan hati yang sungguh-sungguh dia ikuti mertuanya. Dan ayat yang baru saja kita baca, seorang Boas ya, yang merupakan seorang yang kaya raya dan juga menjadi kerabat dari Naomi, memberi nilai kepada dia bahwa semua yang kamu lakukan terhadap mertuamu sudah kami dengar. Maksudnya apa? Semuanya yang dilakukan Rut kepada Naomi itu baik ya, mendukung mertuanya, dan juga dia seorang yang bekerja keras. Ya, ketika mereka kembali ke daerahnya di Bethlehem, sudah tidak ada apa-apa saudara. Mungkin ada rumah dan tanah, tapi kan belum ada bahan makanan yang mereka bisa makan. Nah, Rut pergi ke ladangnya orang-orang untuk memetik berkas-berkas gandum yang berjatuhan.
dari sisa-sisa penyabit-penyabit yang sedang panen. Nah, saudara, dia bekerja keras. Hamba Boas berkata, orang itu dari pagi sampai sekarang tidak berhenti. Dia sangat rajin bekerja. Nah, saudara, Ruth seorang pekerja keras dan dia lakukan itu karena dia mengasihi Allah mertuanya. Dia menyangkal dirinya untuk mengikuti segala keinginan daging. Dia menyangkal dirinya untuk mengikuti segala kebiasaan-kebiasaan di daerah asalnya. Dia mau terus melayani mertuanya dan percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Boas sendiri mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau. Dan terbukti benar-benar Ruth diberkati dengan luar biasa. Dia menikah dengan seorang yang kaya raya dan juga mendapatkan putra yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, seorang yang menyangkal diri melihat dan menikmati hasil yang luar biasa dari Tuhan. Ada lagi seorang yang saya ingin kita baca bersama-sama, Esther. Ya, Esther adalah seorang ratu. Ratu yang sangat terkenal tentunya. Dia menjadi ratu karena hasil pemilihan ya saudara. Pemilihan orang-orang muda, gadis-gadis muda yang akan dipilih menjadi ratu. Saya akan bacakan Esther pasal 4 ayat 16. Esther 4 ayat 16. Ya, ini ucapan Esther kepada Mordekai, omnya Esther yang membesarkan Esther ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, ini ucapan Esther. Saudara, ketika mereka satu bangsa terancam punah ya, mereka terancam punah akan dimusnahkan. Ya, nah Mordekai datang kepada Esther dan berharap Esther melakukan sesuatu. Dan dengan berat hati Esther berkata bahwa dia akan mempertaruhkan bahkan nyawanya pun untuk bangsanya. Ya. Dia katakan semuanya berdoa dan berpuasa. Aku dan dayang-dayangku pun berdoa dan berpuasa. Dan mereka melakukannya. Dan ada aturan di negara itu ya. Di mana kalau seseorang datang menghadap raja tanpa diminta, hukumannya adalah mati. Ya. Dan Esther katakan kalau terpaksa mati, biarlah aku akan mati. Dia bertekad untuk membela bangsanya. Dia bertekad meskipun tidak layak di pandangan raja, melanggar hukum. Tetapi untuk membela bangsanya dia akan maju. Dia menyangkal diri. Seharusnya Esther bisa tidak melakukan apa-apa pun. Seharusnya Esther bisa menikmati kehidupan seorang ratu yang dilayani oleh banyak dayang-dayang, dihormati oleh semua orang. Tetapi Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah. Nah saudara, akhirnya mereka melakukannya dan Esther mendatangi raja dan raja berkenan akan Esther. Ya saudara, ketika seseorang menyangkal diri di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Meskipun belum kelihatan saudara, waktu Esther untuk menghadap raja itu tentunya dengan hati yang sangat galau saudara ya. Dengan hati yang sangat risau bagaimana akhir ceritanya ini. Karena satu-satunya hukum yang mereka percaya di negara itu menghadap raja tanpa diminta mati ya. Dan Esther nekat melakukannya. Ternyata terbukti ketika mereka menyangkal diri, melepaskan segala egonya, melepaskan segala hal-hal yang menurut mereka suatu kebahagiaan duniawi, maka terbukti Esther mendapatkan yang terbaik. Ya, bahkan dia diangkat menjadi ratu yang sangat tinggi ya saudara ya. Kemudian juga masyarakat di mana orang-orang Yahudi yang terancam nyawanya, mereka juga diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang diselamatkan karena kemauan dari Ratu Esther untuk menyangkal diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita saat ini juga mungkin ada hal-hal di mana kita perlu menyangkal diri. Jadilah seperti Ruth
yang menyangkal diri, sehingga meneruskan keturunan yang akhirnya menjadi garis keturunan juru selamat. Ya saudara, ketika kita menyangkal diri, ada hal-hal yang mungkin di luar kemampuan berpikir kita, Tuhan sedang kerjakan. Ya, seperti Ratu Esther berdoa berpuasa. Biarlah kita semuanya juga berdoa berpuasa untuk keluarga, untuk bangsa, untuk gereja Tuhan. Kita terus berdoa, kita percaya setiap doa yang kita naikkan, setiap penyangkalan-penyangkalan diri kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ya, meskipun tidak menyenangkan waktu melakukannya, tetapi di ujungnya kita lihat ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin sedang punya pergumulan berat, beban berat, baik tentang kesehatan, ekonomi, konflik-konflik keluarga, atau konflik di dunia pekerjaan, menyangkal diri, percaya kepada Tuhan, berdoa, pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan selalu memperhatikan setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau menyangkal diri kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Supaya kami bisa melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Terus menopang kami, memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melangkah hari ini, biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.